Shalom, para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam sapaan harian GKJ Manahan. Setelah terbentuknya pemerintah nasional yang baru, saat ini suasana kontestasi politik kembali terasa seiring dengan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di berbagai pelosok tanah air. Ada banyak janji politik yang disampaikan oleh para kandidat kepala daerah untuk menarik sebanyak mungkin dukungan suara dari masyarakat. Kita sebagai rakyat tentunya berharap agar setiap janji politik yang disampaikan oleh para politisi dapat diwujud nyatakan demi kesejahteraan bersama. Pada kenyataannya, saat ini ada banyak di antara kita, warga bangsa ini, yang tengah mengalami pergumulan hidup yang berat. Di berbagai media, baik digital maupun non-digital, diberitakan tentang berbagai keluhan masyarakat berkaitan dengan kesulitan hidup yang dialaminya. Terdengar banyak keluhan mengenai penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan penghasilan karena menjadi korban PHK dari tempat dia bekerja, atau ada juga yang karena usahanya gagal. Sementara kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Ditambah lagi harga-harga kebutuhan juga merangkak naik sehingga daya beli masyarakat tergerus. Ada di antara kita yang kemudian mengalami frustasi, bahkan depresi, karena berbagai persoalan yang datang bertubi-tubi. Dalam kondisi seperti ini, maka yang dibutuhkan mereka adalah hadirnya harapan baru dalam kehidupannya. Berkaitan dengan hal tersebut, marilah kita belajar dari bagian firman Allah sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ke-20 yang demikian. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Kekasih Tuhan, dinyatakan dalam bacaan kita saat ini bahwasanya pengharapan itu selayaknya sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Jangkar adalah alat yang berfungsi untuk menambatkan kapal agar tidak terombang-ambing, bahkan terhempas saat badai dan gelombang datang menghampiri. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita terombang-ambing karena gelombang masalah yang kita hadapi. Kehidupan kita oleng, bahkan ada pula yang terjatuh karena permasalahan hidup yang berat. Dalam situasi seperti ini, setiap kita yang tengah berbeban akan menempuh berbagai cara agar dapat menyelesaikan persoalan kehidupannya. Banyak di antaranya yang tidak mampu menyelesaikannya sendiri dan mencoba mencari pertolongan agar dapat keluar dari himpitan permasalahan. Ada kalanya dengan menyandarkan pengharapan kepada orang lain, kepada pemerintah atau berbagai lembaga lainnya. Dan terkadang pengharapan ini tidak terwujud. Di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22 dinyatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, kita tidak bisa menyandarkan pengharapan kita sepenuhnya kepada manusia, kepada janji politik, atau kuasa-kuasa dunia lainnya. Pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan yang menjadi sumber pengharapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Tuhan Yesus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tercatat di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tercatat di dalam Roma 15 ayat 13. Mungkin akan timbul pertanyaan, kalau pengharapan itu ada pada Kristus, lalu peran kita sebagai umat percaya itu apa? Sebagai orang beriman, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dipanggil untuk memberitakan tentang kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, yakni penyelamatan Allah atas manusia.
Penyelamatan Allah dinyatakan dengan pemulihan pengharapan bagi banyak orang yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari tugas panggilan gereja untuk memelihara keselamatan bagi umat percaya. Pengharapan di dalam Kristus juga perlu diwartakan kepada banyak orang yang mungkin belum percaya atau bahkan belum mendengar akan kabar penyelamatan Allah yang di dalamnya ada pemulihan atas kehidupan. Umat percaya dipanggil untuk menghadirkan pengharapan itu, agar siapapun yang letih, lesu, dan berbeban berat dapat datang kepada Kristus dan menerima kelegaan. Siapkah kita dipanggil untuk menjadi jalan pengharapan kepada banyak orang, sehingga terwujud langit yang baru dan bumi yang baru bagi setiap umat percaya karena pengharapan Allah yang dinyatakan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus, agar kita dimampukan menjadi jalan pengharapan Tuhan Yesus bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu saat ini Tuhan, yang mengajar kepada kami tentang janji pengharapan di dalam Kristus, yang merupakan sauh bagi jiwa kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah terbeban berat dengan persoalan kehidupannya. Kiranya pengharapan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Kiranya Bapa juga berkenan memakai setiap kami umat percaya ini untuk menjadi jalan pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akhir kata, malah kita berperan serta menghadirkan pengharapan Kristus bagi semua ciptaan. Tuhan Yesus memberkati.